Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan cerdas? Alhamdulillah luar biasa bersemangat. Allahu Akbar. Untuk mendapatkan kelancaran pembelajaran tematik kita hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Let's breaking dulu supaya semangat, tepuk semangat. Semangat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, siswa dapat mengetahui kewajiban dan hak anggota keluarga. Kedua, siswa dapat mengetahui kalimat saran dan tanggapan. Dan yang ketiga, siswa mampu membuat kalimat saran dan tanggapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia secara sempurna beserta aturannya yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Aturan-aturan tersebut memuat hak dan kewajiban manusia dalam menjalani kehidupan agar selamat hingga akhirat. Adakah di antara kalian yang mengetahui apakah itu kewajiban dan apakah itu hak? Ya benar, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, dimanapun kita berada, kita memiliki hak dan kewajiban. Seperti di rumah, di sekolah, hidup bertetangga, dan juga hidup bermasyarakat. Kira-kira apa sajakah ya kewajiban dan hak kita di rumah? Adapun kewajiban anak soleh di rumah diantaranya menghormati orang tua, melaksanakan kewajiban sholat, mendoakan kedua orang tua, menyayangi orang tua dan adik, mendengarkan dan patuh pada perintah orang tua, dan membantu pekerjaan di rumah. Apakah anak-anak sudah melakukannya semua? Kewajiban sebagai anak soleh dan solihah di rumah, Masya Allah luar biasa. Nah, sekarang kira-kira apa saja ya hak-hak anak di rumah? Hak-hak anak di rumah diantaranya mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan pendidikan dari orang tua, mendapatkan perhatian orang tua, dipenuhi kebutuhan pangan dan sandang, dan mendapatkan kesehatan dari keluarga. Apakah kalian sudah mendapatkan hak-hak kalian sebagai anak di rumah? Kalau sudah, alhamdulillah. Berarti Allah sudah memberikan orang tua kita yang baik. Dan orang tua kita sudah perhatian kepada kita. Maka kita harus bersyukur kepada Allah dan juga kepada orang tua kita. Sekarang yuk kita baca wacana berikut ini. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu dan mendoakan mereka setiap hari. Dari wacana di atas, kita dapat menemukan kalimat saran yang terkandung, yaitu sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi serta berterima kasih kepada orang tuamu dan mendoakannya setiap hari. Apakah anak-anak mengetahui apakah kalimat saran itu? Kalimat saran berisi nasihat atau anjuran. Dalam memberikan saran kepada teman atau orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang sopan sehingga orang lain tidak merasa tersakiti dengan saran yang kita berikan. Kemudian bagaimana menulis kalimat saran yang baik? Yuk kita bahas bersama. Cara menulis kalimat saran biasanya menggunakan awalan kata seperti sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya, saran saya, ada baiknya, lebih baik, menurutku. Nah, dari ketujuh awalan kata yang ada dalam kalimat saran ini, kita bisa memilih salah satunya yang cocok dengan permasalahan yang ada. Sedangkan kalimat tanggapan adalah kalimat pendapat kita terhadap suatu peristiwa. Berikut ini adalah contoh kalimat saran yang diawali dari permasalahan. Edo pulang kehujanan, baju seragamnya basah kuyup.
Nah, anak-anak, kira-kira bagaimana ya kalimat sarannya? Kalimat saran untuk Edo, sebaiknya Edo segera pulang dan mandi, karena jika terlalu lama dalam keadaan basah bisa membuat badan sakit. Untuk penulisan kalimat saran bisa diawali dengan menggunakan kata sebaiknya sampai diakhiri dengan tanda titik, kemudian dengan memberikan alasannya. Untuk menulis kalimat saran tidak harus menuliskan alasan, bisa cukup dengan menuliskan kalimat saran saja, seperti seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda. Sedangkan untuk kalimat tanggapannya adalah, ya, saya setuju menunggu hujan hingga reda agar tidak basah kuyup dan tidak mudah sakit. Bagaimana anak-anak, sudah pahamkah tentang kalimat saran dan tanggapan? Jika sudah paham, ucapkan alhamdulillah. Jadi anak-anak, ketika kita melaksanakan kewajiban dan hak harus dilaksanakan dengan seimbang agar tercipta kerukunan dan hubungan yang harmonis antar satu individu yang satu dengan individu yang lain. Pembelajaran tentang kewajiban dan hak anak di rumah mengingatkan kita dalam firman Allah surat Luqman ayat 14. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Semoga kita semua menjadi anak yang selalu bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua kita. Selain itu, ketika kita memberikan saran ataupun tanggapan kepada orang lain, hendaknya menggunakan bahasa yang sopan agar saran yang kita berikan dapat diterima oleh orang lain dan tidak menyakitinya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang artinya, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk tugas hari ini, anak-anak menyelesaikan tugas tematik tema 4, halaman 4, 16-17. Semoga diberi kemudahan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.